Udah, Ya. aman. Oke, ready ya? Oh. Oke, Kang, Kang Damar sebelumnya turut berbela-sungkawa dengan hilangnya karakter standar. Mungkin boleh diceritakan hari ini kronologi seperti apa sih sampai akhirnya Kang Elvi sendiri berjuang. Sebelumnya buat teman-teman media, terima kasih yang udah datang ke sini buat mendoakan, buat melayat, mengantarkan kepulangan Papa Feby dari rumah sakit sampai sekarang di rumah duka. Ya, dikit-dikit sampai besok yang akan dimakamkan pagi hari di TPU. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya karena berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia ya, sama kayak jantung. Tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan, itu disitu udah mulai keajaiban gitu. Apakah ada harapan? Dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke rumah sakit Pusat Otak Nasional dengan kondisi tidak sadar. Itu udah pasang, udah semoga cepat dipulihkan, hanya itu pikirannya. Jadi kalau bilang kronologis, udah mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya, emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan, namun tidak langsung ke rumah sakit karena Papa kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. Orangnya semangat untuk hidup, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Nggak pernah mengeluhkan ke semua orang, jadi ayo ke rumah sakit, nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar, jadi nggak mau membuatkan siapapun, langsung berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari, sampai emang apanya ya, kejadian fatalnya tadi subuh, ketika kalau kata Bunda bilang ditemukan di bawah kasur gitu, berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah kasur, ya kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Setinggi berapa sih? Dan kondisinya udah muntah, langsung, makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi rumah sakit Pusat Otak Nasional. itu. Nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh alat oksigen karena kondisinya kritis, tidak memungkinkan buat dioperasi. Dipancing, diberi obat buat kesadarannya naik biar bisa Udah maksimal. Rumah sakit itu udah memberikan segalanya yang terbaik buat ini, obat, alat bantu oksigen. Akhirnya nunggu kabar, masih ada harapan karena ini tensinya tinggi banget sampai 200 sekian. Nunggu turun, kalau kondisinya udah turun kan udah agak membaik, baru bisa ada tindakan lain. Nah ini masih terus bertahan sampai akhirnya ketika tensi turun, nah itu mulai ada kondisinya malah memburuk. Ketika turun malah semakin turun, dengan berjuang sambil menunggu keluarga, kerabat-kerabat terdekatnya datang ke rumah sakit, turut mendoakan, menyemangati, dan kondisinya karena pre-koma, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa jam, beberapa menit, sampai
suatu saat di ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga sama kerabat terus menyemangati ya akhirnya di pukul 2.14 dinyatakan detak jantung berhenti dan nafas. Kalau kata dokter untuk secara medis memang betul ada penyumbatan pembuluh darah di di belakang batang otak. otak. Dan itu berat untuk dilakukan batang operasi. otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu pusat kontrol kehidupan. Itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi karena Kondisinya kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Sebetulnya tadi itu udah ada harapan sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu mau masuk ke ruang perawatan. Nah, kalau sudah masuk di ruang perawatan, persentase untuk lebih sehat lagi itu tinggi. Tapi ternyata semakin kesini semakin menurun. Jadi kita mau melakukan tindakan terbaik. Kalau misalnya harus sampai operasi, kita mungkin operasi. Tapi itu melihat kondisi terakhir tubuh Kang Epi, ternyata tidak memungkinkan dan semakin kesini semakin menurun. Kita semua keluarga sudah mulai kumpul semua. 14.24 Kang Epi berpulang meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tidak memberatkan almarhum. Jika ada kehilapan, kesalahan kata, kesalahan sikap yang mungkin itu tidak berasa untuk kita, untuk almarhum, mohon dimaafkan semuanya. Kita tidak pernah tahu kok secepat ini. Saya pun sebagai adiknya Kang Epi secara komunikasi jarang karena ya umum lah kita sebagai manusia ketemu itu kalau ada hal-hal yang luar biasa atau acara-acara besar apa. Setelah itu mungkin sama teman-teman juga seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, terutama ya dari Kang Epi, keluarga semuanya, mohon dimaafkan lah. Ya. Kang izinkan maaf tadi kan kata dokter penyumbatan di otak ya kalau salah ya, di kepala gitu. Itu penyakit itu memang sudah dari dulu kah? Memang diketahui hari ini atau seperti apa sih? Kalau dari dulu permasalahan bapak itu emang di bagian kepala ya. Makanya waktu itu kan pernah ada kabar juga tumor otak dan itu udah sembuh. Udah dengan pengobatan. Karena emang kondisinya nggak sekritis kemarin. Ada benjolan dan emang udah disuruh pulang dan terserah berobatnya gimana, milih alternatif itu udah sembuh. Tapi ya masalah lain ya Memicu lah. nggak ketahuan ya, mungkin baru rasanya akhir-akhir belakangan ini ketika kelingan. Nah, dokter ngelihat di situ harusnya pas mulai kelingan gitu periksa, tapi bukan dikira ya merasa yang tadi dibilang merasa udah sehat, merasa oh itu pusing biasa. Nah, sedangkan di situ ada tanda penyumbatan. Mungkin pada saat itu kalau periksa dan tahunya ada penyumbatan Mungkin bisa lebih dioperasi, cepat ya. bisa Penanganannya ada tindakan tindakan. karena masih sehat. Dan sekarang kalau ini udah benar-benar tertutup, Berat lah untuk dilakukan tindakan. jadi kondisi yang kritis tadi udah nggak memungkinkan. Menurut sadar nggak sih Kang Epi ya? Oh, malam ya jam 1 itu. Anak itu bukan anak-anak saya maksudnya. Itu kan anak-anak warung ya. Saya nggak tahu kalau itu karena kemarin saya kebetulan kondisinya lagi di Jogja, ada acara, baru datang pagi tadi jam 6 dapat kabar itu, belum sempet pulang, masih dari jalan langsung ke Cawang tuh, belum sempet pulang ke rumah, jadi sekaget itu. Nah kalau dengar kalau tadi dengar masalah ngumpulin anak-anak itu emang karena kan beberapa hari kebelakangan kan sempat pingsan, akhirnya kan ya udah jangan beraktivitas yang berat-berat, akhirnya istirahat di rumah. Nah katanya nggak tahu kenapa di malam itu pengen banget ke warung, terus tiba-tiba ngumpulin anak-anak warung
ceramah di situ. Maksudnya lebih niatnya kan pengen evaluasi. Yuk, warung udah berjalan 3 bulan, kita ke depannya bagaimana, gitulah, lebih ke arah situ. Nggak biasanya katanya kayak gini. Nah, pada saat itu mau pulang agak malam, nyampe rumah sekitar tengah malam, jam 1 itu baru tidur, dan paginya itu. Jadi, kalau apa yang diomongin nggak tahu, soalnya nggak di tempat. Kan mungkin maaf, kakak pernah ngomong soal wasiat mau dimakamin di Garut, bener? Iya, pernah. Dan itu beliau sendiri yang minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga. Tah di dia pi kuburan ke ibu teh. Epi di dia di sabelahna. Itu kata-kata ibu. Bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Jadi intinya ibu sudah mematok ini makam ibu di sini, nanti Epi di sini. Nah, di sebelahnya itu kakek, ya. Tapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin nggak mau jauh Kang Epi dimakamkan. Tadi meminta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epi dimakamkan di Jakarta. Pilihannya di Kampung Kandang atau di Jeruk Purut. Tadi Bang Boy ini adik angkatan di IKJ, sekaligus juga sahabat teman, sudah mendapatkan tempat untuk peristirahatan Kang Epi yang terakhir di Jeruk Purut. Kronologisnya mungkin Bang Boy untuk teknis juga seperti apa kira-kira untuk besok? Ya, aku tadi datang ke rumah sakit, terus Kang Epi nggak ada. Terus Bu Karin juga sempat ngomong, katanya pengen dikuburin dekat Bang Yayu. Gurunya juga, abangnya juga, kelasnya di IKJ, tapi kita hubungin, tapi kampungnya lagi penuh. Nah, terus aku nyaranin gimana kalau misalnya di dekat Mas Ena. Mas Ena kan salah satu gurunya juga, deket banget sama almarhum Kang Epi. Nah, akhirnya coba telepon yang orang Kampung Kandang, katanya udah ketemu. Ya, subhanallah, dia nyaranin seperti apa yang saya saranin di Jeruk Purut. Nah, kebetulan saya kenal sama orang yang di situ karena ada keluarga saya juga, bapak saya di situ, om saya di situ. Dia saya kenal sama yang urusnya, namanya Bang Roy. Saya telepon tadi, udah langsung disiapin. Jadi alhamdulillah, mungkin takdirnya Allah, dia dikuburin dekat gurunya Mas Sena Autoyo. Itu. Jadi besok tuh sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur, alhamdulillah tempatnya udah siap, tinggal insya Allah jenazah masuk kita udah urus di Jeruk Purut yang di bawah, tapi ya dekat pagi sore itu di situ. Ya kalau masalah pemakaman itu selebihnya aku nggak ngerti ya keluarga aja. Kita juga sebetulnya untuk pemakaman menyesuaikan ya, karena ada mertua Kang Epi juga dalam perjalanan dari Ranau ke sini. Mudah-mudahan selisih waktunya tidak terlalu panjang dan kita memakamkannya selisihnya juga tidak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk malam ini kita berencana untuk tahlilan ya Boy. Tahlilan untuk internal saja, keluarga terdekat. Kemudian selanjutnya berturut-turut selama 3 hari saja ya. Kalau misalnya keluarga mau 7 hari, paling selebihnya keluarga aja. Ya. Kita pakai yang 3 hari. Ya. Insya Allah. Kan ini kan almarhum juga kan dikenal baik oleh teman-teman, apalagi sesama seniman juga. Gimana nih, kalau mungkin banyak yang mengenang sosok beliau gitu, banyak yang turut juga kehilangan. Mungkin dari Akang gimana sebagai saudara? Ya, saya rasa itu pelajaran hidup buat kita semua ya. Ternyata orang baik itu dikenangnya juga banyak baiknya gitu. Ya, mungkin itu pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang kita lalai, hilap, lupa. Kita seringkali mencederai orang. Kang Epi itu nggak pernah ngomongin apapun tentang hal-hal yang sifatnya jelek. Ini contohnya, Boy. Secara angkatan jauh, tapi beliau bisa deket
sampai ke angkatan terbaru. Kang Epi itu mengayomi dan dekat. Masya Allah, Iya. berarti kalau lagi seneng sepeda lama, sepeda ontel, beli sepeda ontel. Nanti kalau lagi demen pakaian oranye, dari bawah kaki sampai atas oranye semua. Itu Kang Epi nggak bakalan saya lupain. Dia yang pertama kali ngajak saya ngejar di IKJ. Kang Epi tuh apa ya, penghibur yang baik. Nggak pernah ya, yang kayak gitu-gitu sama kita nggak pernah gitu. Baik. Kalau lagi cerita Kang, enaknya kita bikin gini-gini, langsung itu barang ada gitu, karena mungkin menganut dari Mas Ena juga kali ya. Mungkin Ya. itu aja ya. Mungkin kita rencananya nanti diurus sama anaknya Mas Adi. Kita akan bikin acara mungkin di IKJ mengenang Epy Kusnandar. Tapi waktu dan tempatnya Belum tahu, Pak. tapi baru pembicaraan kecil aja di antara kita, keluarga, saudara, dan teman-teman. Tapi akan ada acara itu, media juga nanti insya Allah kita undang. Tapi ada permintaan terakhir mungkin ada wasiat yang dititipkan atau pesan kepada keluarga atau ke anak-anak. Kalau wasiat kepada keluarga yaitu terutama masalah pemakaman. Kalau yang lain mungkin Damar yang bisa lebih jelas mungkin. Ada wasiat terakhir dari Bapak. Atau percakapan terakhir sama ayah. Kapan terakhir kali? Dari setiap bertemu ngobrol sehari-hari. Kalau sama bapak itu nggak tahu kenapa bapak juga itu bilang gitu ke saya. Ini kalau saya ketemu Damar itu selalu pengen bahas karya gitu. Mungkin karena papa sendiri yang memasukkan saya ke IKJ ya, yang akhirnya yang secara gak langsung seolah jadi yuk bareng-bareng ikutin nih kalau mau kayak gini lewat sini, selebihnya jangan ikut-ikut saya, jangan ikut-ikut papap katanya. Banyak nih senior IKJ kalau mau kayak papap. Karena yang akhirnya sampai sekarang, sampai kemarin terakhir minggu lalu itu ketemu di warung. Ya kita bikin karya, kita bikin sesuatu, kita bikin apa lagi ya. Rencana terakhir karena sering banget nulis, nyata diary, pengen bikin buku, tolong jadiin buku. Nah itu sempat ada ucapan dan nanyain, selebihnya nanya kabar aja apa kegiatannya sekarang, prodi teater di mana. Salam buat dosen-dosen teater, salam buat orang-orang Garut Film Forum, salam buat Senadi Main, salam buat teater lembaga. Pokoknya apa yang pernah dia lakuin, papa lakuin di selama hidupnya selalu dicurahkan ke saya buat disebarin, disampaikan ke yang lain juga. Jadi kalau obrolan terakhir sama seperti obrolan sebelum-sebelumnya, selalu berdiskusi ngomongin karya, berdiskusi keinginannya gitu. Selain apa yang dilakuin sekarang, itu kan profesi ya, lebih ke keinginan terdalam. Saya punya impian bikin buku, saya punya impian pementasan di sini, saya punya, itu yang selalu dibahas, yang akhirnya motivasi itu bukan jadi beban tapi jadi motivasi ke saya. Sebenarnya nggak nitipin langsung, tapi dengan papa ngomong gitu jadi kayak dorongan saya buat harus ngelakuin gitu. Udah ditransfer duluan. Iya, jadi apa yang diinginkan dibekali. Lanjut ya.